Halo semuanya, selamat datang di petualangan spesial kita kali ini, di mana kita bakal bongkar rahasia di balik semua benda yang ada di sekeliling kita. Siap-siap ya? Coba deh kamu lihat sekelilingmu. Ada udara yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan smartphone yang lagi kamu pegang. Kelihatannya beda-beda banget kan? Tapi percaya nggak, semua itu terbuat dari blok bangunan rahasia yang sama. Jadi, apa sih rahasianya? Oke, nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita langsung mulai petualangan kita buat menyelami dunia materi yang penuh keajaiban ini. Let's go! Perhentian pertama kita adalah unsur. Nah, kalau kita mau ngomongin soal alam semesta, kita harus mulai dari yang paling dasar. Anggap aja unsur ini itu kepingan Lego paling basic yang jadi bahan baku buat bikin semuanya. Yap, betul banget. Setiap unsur itu ibarat satu jenis kepingan Lego. Dia itu zat paling murni yang udah nggak bisa dipecah-pecah lagi jadi lebih sederhana. Dari sinilah, semua benda yang kita kenal itu dibangun. Dan tahu nggak sih yang bikin keren? Sampai sekarang para ilmuwan itu baru nemuin 118 jenis kepingan Lego ini. Coba bayangin, seluruh alam semesta yang luas banget ini cuma dibangun dari 118 jenis balok dasar itu aja. Luar biasa kan? Nah, yang lebih asyik lagi, setiap unsur itu punya kode rahasia. Biar gampang gitu. Kayak emas, nama latinnya kan aurum, jadi kodenya AU. Terus besi, nama latinnya ferrum, kodenya jadi Fe. Ini kayak bahasa rahasia yang cuma dimengerti sama ilmuwan di seluruh dunia. Keren? Terus, di mana dong semua kode rahasia ini dikumpulin? Semuanya tersusun rapi di dalam sebuah peta harta karun super keren yang kita sebut tabel periodik. Ini nih kitab sakti kita dalam petualangan kali ini. Kalau kita lihat peta ini baik-baik, kita bakal sadar kalau 118 unsur ini tuh kayak terbagi jadi dua geng besar. Masing-masing geng punya sifat dan kepribadian yang beda banget. Ada geng logam dan geng non-logam. Coba kita bandingin ya. Geng logam itu ibarat para kesatria yang gagah berani. Mereka tuh berkilauan, kuat, dan jago banget nganterin panas sama listrik. Nah, kalau geng non-logam, mereka mungkin nggak sekinclong itu. Penampilannya lebih sederhana, bahkan cenderung rapuh. Tapi jangan salah, mereka ini justru paling penting buat kehidupan. Jadi, siapa aja sih anggotanya? Geng logam tuh ya, yang sering kita lihat di medali emas, AU, perak, Ag, perunggu. Kalau geng non-logam, ini dia nih unsur-unsur pembangun kehidupan. Oksigen O buat kita nafas, karbon C yang jadi kerangka tubuh kita, sama hidrogen H. Tapi ada fakta ajaib nih. Ada satu anggota geng logam yang beda dari yang lain. Namanya air raksa atau merkuri. Cuma dia satu-satunya logam yang wujudnya itu cair di suhu ruangan biasa. Benar-benar unik kan? Oke, sekarang siap-siap buat fakta yang paling mengejutkan. Ternyata tubuh kita ini sebagian besar isinya itu geng non-logam. Betul, oksigen, karbon, dan hidrogen itu 3 unsur utama yang ngebangun diri kita. Jadi bisa dibilang, kita ini lebih mirip sama udara dan arang daripada sebongkah emas. Oke, petualangan kita naik level. Tadi kita udah kenalan sama kepingan-kepingan Legonya. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kepingan-kepingan yang beda jenis ini kita gabungin? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai, yang kita sebut senyawa. Jadi, kata kunci buat senyawa itu cuma satu, dia menciptakan zat yang sama sekali baru. Waktu 2 atau lebih unsur yang beda itu bersatu, ini bukan sekedar dicampur aduk. Ini adalah transformasi total yang hasilnya punya sifat yang beda jauh dari bahan aslinya. Biar kebayang, kita lihat contoh paling ajaib, air. Kita ambil hidrogen, ini gas yang gampang banget kebakar. Terus kita ambil oksigen, gas yang justru dibutuhin supaya api bisa nyala. Logikanya, kalau digabung harusnya jadi ledakan dong. Tapi enggak. Ketika mereka bersatu, jeng-jeng, mereka jadi air. H2O, cairan yang justru kita pakai buat mademin api. Ini beneran sihir kimia kan? Keren banget kan? Nah, setelah lihat keajaiban tadi, sekarang coba deh kita jadi detektif di dunia kita sendiri. Ternyata resep-resep ajaib kayak air tadi tuh ada di mana-mana loh, bahkan di dapur rumahmu. Nah, yang perlu diingat, setiap senyawa itu dibuat pakai resep yang super presisi. Perbandingannya harus selalu pas, nggak bisa salah-salan. Mirip banget kayak bikin kue deh. Kalau takarannya salah, ya hasilnya bukan kue yang kita mau kan? Coba deh lihat resep populer ini. Air, resepnya itu selalu 2 atom hidrogen plus 1 atom oksigen. Makanya kodenya H2O. Terus garam dapur yang ada di meja makanmu,
Resepnya itu selalu satu atom natrium digabung sama satu atom klorin. Jadilah NaCl. Selalu pas, nggak pernah berubah. Dan senyawa-senyawa ini beneran ada di mana-mana. Di dapur ada gula, ada garam. Di tubuh kita ada senyawa penting kayak vitamin D. Bahkan di kotak obat ada magnesium hidroksida buat obat MA. Mereka ada di sekeliling kita, setiap saat, dan sangat penting. Jadi, inilah kesimpulan dari petualangan kita. Semua benda yang ada di dunia ini, mulai dari bintang yang jauh di angkasa sampai remah-remah di meja makanmu, pada dasarnya cuma kombinasi berbeda dari 118 kepingan Lego dasar yang itu-itu aja. Ini bikin kita jadi mikir ya, ternyata setiap benda di sekitar kita itu pada dasarnya adalah sebuah resep rahasia yang super keren. Nah, kalau gitu, dari semua resep yang ada di sekitarmu, kira-kira resep apa yang jadi favoritmu? Coba deh pikirin.